Haleluya, salam kemenangan iman, salam jumpa kembali dengan saya dalam program menyapa kita dengan renungan firman Tuhan dan juga menanggapi video-video yang selalu salah tafsir tentang ajaran Kristen. Sebelum saya melanjutkan, jangan lupa tekan tombol subscribe dan memberikan komentar-komentar yang baik. Sobat-sobat yang saya kasihi di dalam Yesus, setan tidak pernah senang dengan nama Yesus. Karena setan tahu Yesus itu anak Allah yang turun ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang sudah dikuasai oleh iblis. Sehingga setan itu tidak pernah senang, karena kalau banyak orang percaya kepada Yesus, maka semuanya akan masuk surga, setan sendiri ke neraka. Makanya setan bekerja keras sampai hari ini, memakai orang-orang yang hatinya sudah dikuasai oleh iblis, sehingga mereka pun juga ikut menentang jalan Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia agar manusia sampai ke surga. Kita saksikan dulu sebuah rekaman video untuk kita renungkan bersama. Saya bagi menjadi 3 kelompok nih. Yang tebal ini kitab perjanjian lama yang berasal dari sini. Yang di tengah ini yang 4 gospel, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Di sini menceritakan tentang Yesus. Kemudian yang kelompok terakhir yang saya pegang di belakang ini adalah kitab yang ditulis-tulis oleh Paulus. Ya, ada 13 surat Paulus, kemudian ada beberapa surat yang ditulis oleh rasul yang lain. Ketika kita membaca yang di dalam 4 gospel, kita kalau baca dengan kacamata yang bening gitu istilahnya, dengan open mind gitu. Di sini Yesus nggak pernah ngajarin Kristen loh Pak, nggak pernah ngajarin Kristen. Di sini malah Yesus mengajarkan supaya manusia bahkan iblis sekalipun menyembah dan berbakti hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ajaran Yesus loh. Yesus juga memerintahkan bangsa Israel untuk apa? Untuk mengikuti ajaran orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi itu adalah kelompok pemuka agama mereka, salah satu kelompok yang memang dikatakan mereka menjadi imam, yang dikatakan meneruskan ajaran Musa. Yesus bilang sama orang Israel, ikutilah ajaran orang Farisi. Walaupun orang Farisi banyak yang munafik, kamu harus mengikuti ajarannya, tapi kamu tidak ikuti kelakuan. Demikianlah sebuah rekaman video yang kita sudah dengarkan bersama. Seorang mu'alaf yang bernama Dondi Tan, dia menjelaskan bahwa Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, Yesus tidak pernah mengajarkan Kristen. Tentu saja pemahaman ini pemahaman yang menyesatkan, karena dia copot-copot ayat firman tanpa dasar-dasar pengertian yang benar. Saudara yang terkasih, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes berbicara tentang hukum kasih karunia. Ketika Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk mengerjakan karya keselamatan, dia mendirikan jemaat yang pertama hanya 12 orang, yaitu ke-12 murid yang dia pilih. Jadi mereka adalah Kristen yang pertama. Kristen artinya mengikut Yesus. Dari 12 murid ini dia mengajarkan banyak hal tentang hukum kasih karunia, bahwa dia datang untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Jadi siapa yang percaya kepada Yesus dan mengikut Yesus disebut Kristen. Makanya yang mengikut Kristus, mengikut Yesus disebut Kristen, itu harus baptis. Kalau dia tidak baptis, maka dia bukan Kristen. Dia bukan pengikut Yesus. Yesus memberikan teladan kepada semua pengikutnya harus baptis. Jadi Yesus ini datang untuk menyelamatkan manusia lewat kematiannya. Namun dia mengajarkan sebelum dia mati di atas kayu salib, dia mengajarkan banyak hal tentang kasih karunia. Yesus dibaptis Yohanes dalam Matius 3 ayat 13. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Yohanes mau dibaptis, minta Yesus baptis dia. Ayat 12, tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Jadi saudara yang kekasih, Yohanes ini tidak mau baptis Yesus. Yohanes bilang, sayalah yang harus kau baptis.
Namun di ayat 15, lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Jadi orang-orang yang mengikuti Yesus harus baptis. Jadi apa yang dikatakan Dolitan tadi adalah dia memakai pola pikirnya untuk copot-copot ayat hanya untuk bikin kabur air. Nah, inilah pemahaman-pemahaman yang menyesatkan. Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ayat 19, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa dan muridku, murid Yesus. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi Yesus mengajarkan kepada semua pengikutnya, itu harus jadi murid. Murid Yesus. Murid Yesus ini disebut Kristen. Dan Kristen itu harus baptis di dalam nama Tuhan Yesus. Kalau dia bilang dia percaya Yesus dan tidak baptis, maka dia bukan Kristen. Sebab Kristen itu adalah pengikut Yesus, harus jadi murid dan harus baptis. Ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Yesus tidak pernah mengajarkan kalau mau masuk surga harus sunat. Mau masuk surga jangan makan daging babi. Yesus tidak pernah ajarkan itu. Tapi Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat, salah satunya hukum kasih. Hukum Taurat, siapa yang melakukannya dengan sepenuhnya, dia akan menerima keselamatan. Hukum kasih karunia, siapa yang percaya kepada Yesus dan baptis dan melakukan segala perintahnya, yaitu salah satu mengasihi. Kita percaya Yesus, tapi kalau kita dendam, gosip, simpan kepahitan, simpan kebencian, ya kita tidak bisa selamat. Karena Tuhan perintahkan kita untuk mengasihi, walaupun orang-orang menyakiti kita, tetap kita mengasihi. Itulah perintah, saudara. Jadi kalau dunia membenci kita karena kita percaya Yesus, kita bersyukur. 1 Yohanes 3 ayat 13, janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Ini perintah. Kalau kita membenci, kita tetap ada dalam maut. Tapi kalau kita saling mengasihi, maka kita sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Itulah ajaran Yesus kepada pengikut-pengikutnya, yaitu Kristen. Kalau di luar Kristen tidak percaya, ya sudah, karena memang ditentukan untuk binasa. Tapi kalau mau jadi pengikut Yesus, ya harus mengasihi. Ya, jadi apa yang ditafsirkan tadi oleh Pak Dolitan, itu menurut pola pikirnya sendiri, dia tafsir sendiri. Tapi Yesus tidak pernah mengajarkan demikian, bos. Tuhan Yesus memberkati.